Alhamdulillah baik, kita juga sebenarnya kenalnya baru sih pas Bang Amar di Cipinang itu sebelum kasus ini. Maksudnya saya bulan-bulan Agustus apa Juni gitu ya, lupa. Itu dikenalin gitu lewat aku dikasih tahu nomor telepon ibu, suruh Bang Amar hubungin dia. Akhirnya kita sering hubungan bareng deh. Kemudian wah itu janganlah. Legang nggak bunda? Jalan bun, gimana bun? Tanggapannya bun? Ada yang mau dibantu nggak? Ada yang mau dibantu nggak barang? Support buat Bunda kali ya, banyak cobaan buat Bunda di tahun ini. Seperti apa tanggapan kalau doain aja yang terbaik. Makasih ya kak. Thank you kak. Dokter, seperti apa mungkin kabar terbaru komunikasi dengan Amar dan keluarga Amar? Belum komunikasi sama sekali. Terakhir komunikasi waktu sidang pertama itu juga lewat Zoom ya kan. Itu juga karena diizinin sama pengacara, sama jaksa, sama hakimnya. Udah baru di situ doang. Sampai sekarang belum ada update terbaru tentang sebenarnya aku belum tahu. Terus kalau mengetahui kabarnya gimana tuh? Karena usahanya dokter untuk bisa. Jadi gini, kemarin kan udah cari tahu kan. Jadi kemarin udah cari tahu itu harus adiknya. Kan kalau aku kan emang belum siapa-siapanya Bang Amar. Jadi adiknya nanti daftar atau apa, nanti ada sebulan sekali tuh jadwal video call doang sementara. Nanti kalau udah 3 bulan baru biasanya udah boleh dikunjungi. Hanya sama keluarga saja? Enggak, kalau udah 3 bulan boleh yang lain dari aku nggak ngerti juga sih. Soalnya awal-awal emang harus yang daftar tuh keluarga dulu. Kalau seandainya nanti dapat kesempatan untuk ke sana? Ya pasti ke sana kan, tapi kemarin sidang pertama juga kan PH-nya, jaksanya minta sidangnya secara offline karena komunikasi dulu. Kak, bareng ibu angkat tadi apa kakak bareng ibu angkatnya Bang Amar? Iya. Seperti apa hubungannya sama ibu angkat? Oh, alhamdulillah baik, kita juga sebenarnya kenalnya baru sih pas Bang Amar di Cipinang itu sebelum kasus ini. Maksudnya saya bulan-bulan Agustus apa Juni gitu ya, lupa. Itu dikenalin gitu lewat aku dikasih tahu nomor telepon ibu, suruh Bang Amar hubungin dia. Akhirnya kita sering hubungan bareng deh. Om Amar, adik-adik Amar komunikasi juga lagi Sama? sama adik-adiknya Amar, om-omnya Amar. Jadi kadang Enggak. Kalau adik-adiknya iya loh, terakhir kunjungan kan adik sama Panji itu Agustus sama aku sama ibu. berempat. Nah, berempat di Cipinang. Terakhir bulan Agustus banget. Kok banyak orang yang menghindar menjauh dari Amar karena kondisi seperti ini. Jadi itu masih bertahan untuk Amar. Ya itu mah penilaian orang ya. Yang penting kalau aku emang Bang Amar tuh butuh dirangkul, butuh diobatin, butuh diperhatiin gitu. Orang lagi terpuruk, yang lain malah ngejauh, ya harusnya kita bantu dong. Lu pernah udah obatin tapi masih lagi. Ya itu kalau itu nanti penjelasannya biar dokter ya, aku nggak ngerti karena kan ada tahap-tahapnya lah. Kalau kata Ibu Titi, aku suka diskusi kenapa sih bisa balik lagi. Nah itu sebenarnya udah dijelasin sama Ibu Titi, cuma aku nggak ngerti ya, lupa. Mas sudah serius apa hubungan sama Amar? Sebenarnya kalau masalah serius atau enggaknya, kita kan udah sama-sama dewasa ya kan, jadi pasti hubungannya juga udah bukan main-main lagi. Tapi balik lagi, mau aku ada hubungan atau bukan sama Bang Amar, aku tuh pasti bantu Bang Amar. Mau aku dikasih perasaan atau tidak sama Bang Amar, sama Allah, pasti aku bantu karena dia butuh bantuan gitu loh. Udah ada perasaan? Ya proses lama ya, setelah proses lama kenal ya kalau kasih perasaan ke aku gitu, Bang Amar juga gitu. Berarti mau nungguin Amar sampai Kalau masalah itu aku nggak mikirin dulu, aku cuma mau mikirnya sekarang fokus ke sidang, mudah-mudahan ada titik terang itu, terus Bang Amar direhab gitu, nggak dihukum lagi gitu. Harapan aku gitu. Jadi fokusnya ke situ. waktu di Cipinang pernah bahas keseriusan untuk pengen nikah nanti? Iya pasti namanya hubungan, karena kan dia butuh sosok pendamping yang istilahnya memperhatikan dia ya. Kalau aku lihat tuh Bang Amar cuma minta itu doang kok, nggak minta banyak kok dia dari pasangan, cuma butuh perhatian, butuh ya istilahnya
Allah kalau kita ngerti ngerti bagaimana Bang Amar, pasti dia bisa sembuh dari semua penyakit. Kak, apalagi sih yang amat punya selain tata, keluarga, harta bendanya masih ada nggak sih, rumah, mobil? Terakhir kan kita tahu IG-nya dijual gitu. Nggak ada. Nggak ada uang sama sekali. Nggak ada. Kalaupun ada uang, dia tuh suka di mana? Di dalam tuh suka bantu-bantu jualin properti aku, teman-teman aku gitu ya. Itu kalau dapat untung pun dia langsung ngasih ke saya, pegang aja, karena kan emang saya ngurusin. Jual apa? Ya ada, jadi teman-teman aku tuh suka jual-jual properti gitu loh. Nanti Bang Amar tuh bantu cari yang mau beli gitu loh. Dia tuh sangat berguna juga kok di dalam gitu loh. Maksudnya nggak yang cuma pengen diem aja gitu, tapi dia pengen berguna juga buat orang di luar. Apa sih yang bisa gue bantu? Contohnya jualan apa, Pak? Ya properti rumah. Misalkan temenku ada yang mau jual rumah gitu kan. Nanti kan temenku juga sering ikut aku kunjungan kan, suka ngobrol. Terus, ya contohnya salah satu contohnya berlian gitu. Nanti dia tawarin ke teman-teman, kalau laku kamu dapat komisi kan gitu. Terakhir dapat kok komisi pernah, dan itu benar-benar dikasih semua ke saya gitu untuk ya udah nih gitu, pegang aja gitu. Pak, di rumah kan tuh dikasih mawar waktu di Cipinang. Masih kontroversi di lapor mulai HP. Enggak, kalau Amar Tokol itu dari wartel. Sekarang harus kasih tahu ya, di pihak lapas mau rutan itu tuh ada wartel. Ya wartelnya emang pakai handphone, bukan pakai telepon biasa. Sekarang udah nggak zaman juga kan. Jadi makanya Bang Amar tuh kalau telepon aku tuh nomornya gonta-ganti terus, karena emang teleponnya dari wartel. Telepon lapas gitu ya, pakai handphone. Iya. Kamu tuh pakai koin ini. Iya, itu mah nggak mungkin juga kan. Gitu, udah canggih juga. Gitu sih. Kak, satu lagi terakhir. Di sosial media jadi lu masih dibahas sama Kak Zeda Sawi. Apa kenapa sih Kak? Wah, aku nggak mau nangkepin soal itu, karena aku pertama emang aku nggak kenal. Aku juga nggak pernah kenal dia, nyelot dia. Jadi nggak fokus juga sih, dia fokus ke Bang Amar. Ketemu sama sekali nggak pernah. Kok bisa jadi serang-serang? Nggak, aku nggak tahu kalau itu. Aku nggak pernah tahu juga dia nyerang aku, atau aku sih nggak rasa nggak pernah nyerang. Tapi nggak kenal juga soalnya Mbak, Tar, jadi malah bumerang nih buat yang lainnya. Intinya aku nggak kenal yang Mbak tanyakan itu siapa, aku nggak tahu. Ini tahunya cuma dengar dari cerita Bang Amar, teman Bang Amar, udah gitu. Oke. Thank you. Itu dipotong tuh, nanti jadinya bumerang si jedanya gitu lagi tuh.